3 alasan mengapa Coach Sintayong pantas dipertahankan di timnas Indonesia. Sebelum lanjut ke berita, bagi yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini. Kegagalan timnas Indonesia untuk lolos ke final Piala AFF 2022 meninggalkan kekecewaan mendalam bagi pendukung tim Garuda. Mereka ramai menggemah tagar Sintayong out di jagat Twitter sejak Senin malam. Pelatih asal Korea Selatan itu dianggap sebagai sosok yang paling bertanggung jawab atas performa timnas Indonesia di ajang 2 tahunan tersebut. Seperti diketahui, pasukan Garuda harus mengubur mimpi mereka ke partai puncak Piala AFF 2022 setelah kalah agregat 0-2 dari Vietnam. Karena hasil ini, saya merasa sangat menyesal dan meminta maaf kepada para penggemar timnas Indonesia. Masih banyak pekerjaan yang harus saya lakukan untuk memajukan sepak bola Indonesia, ujar Coach Sintayong dalam konferensi pers seusai laga kontra Vietnam. Jangankan merengkuh gelar juara, lolos ke final saja gagal diwujudkan timnas Indonesia. Ini jadi kegagalan kedua kalinya tim Garuda sejak dilatih Coach Sintayong pada tahun 2020. Tidak hanya itu, selama menjabat sebagai manajer pelatih timnas Indonesia mulai level senior, U23 dan U20, Coach Sintayong masih urung memberikan gelar. Nah, di atas hasil itulah posisi Coach Sintayong menjadi sorotan banyak pihak. Kabar berhembus kegagalan di Piala AFF 2022 bakal jadi akhir perjalanan pelatih berusia 52 tahun itu bersama skuad Garuda. Mengingat kontrak juru taktik berusia 52 tahun itu kadaluarsa pada Desember 2023 mendatang. Terlepas dari desakan out, setidaknya ada 3 alasan mengapa Coach Sintayong dipertahankan sebagai juru taktik timnas Indonesia. Berikut alasan versi Konco Sport. Yang pertama, percaya pada proses. Meski gagal mempersembahkan 1 trofi untuk Indonesia, kedatangan Sintayong sejatinya membawa banyak perubahan bagi skuad Garuda dari segi teknis maupun non-teknis. Secara perlahan, timnas Indonesia menunjukkan proses yang positif. Selain lolos Piala Asia untuk kali pertama sejak 2007, Sintayong mengantarkan Indonesia naik gratis di ranking FIFA. Sebelumnya Indonesia berada di peringkat 175 dunia dan kini menempati ranking 151 dunia. Kemudian yang kedua, mempertahankan STY di jadwal padat 2023. Di tahun 2023, timnas Indonesia sudah ditunggu sejumlah agenda penting, diantaranya Piala Dunia U20 2023, Piala Asia U20 2023, hingga Piala Asia 2023. Selain itu, agenda FIFA Matchday juga menanti pada September, Oktober, dan November 2023. Dengan waktu yang cukup mepet, tentu akan sulit bagi pelatih baru untuk menerapkan idenya ke timnas Indonesia. Karena itu, mempertahankan Sintayong adalah opsi terbaik. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, berani tampil pemain muda. Sintayong dikenal sebagai pelatih yang menerapkan pola latihan disiplin tinggi kepada pemainnya, termasuk dalam hal pemilihan pemain. Coach Sintayong memiliki cara berbeda dari pelatih timnas sebelumnya Luis Milla. Mantan pelatih Songnam Ilhwa Chunma itu juga memilih mengandalkan jasa pemain muda dan membuang muka-muka lama. Banyak pemain debutan di eranya yang kini tampil sebagai pilar utama skuad merah putih. Sebut saja Arhan Pratama, Asnawi Mangkualam, hingga Witan Sulaiman. Hal ini menunjukkan bahwa Coach Sintayong berani mengambil resiko karena kerap menyertakan pemain-pemain muda. Keputusan tersebut sebetulnya cukup bagus supaya di masa depan para pemain ini bisa menjadi tumpuan bagi timnas Indonesia. Bagaimana pendapat kalian Konco Lovers? Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.